Halo, berjumpa lagi dengan saya Veka Anggia Pramita. Saya seorang psikolog klinis yang berpraktek di Jakarta. Hari ini saya akan berbicara mengenai topik eh, ngobrol sama mama papa tuh mesti gimana sih? Nah, ini dari perspektif atau kacamata remaja ya. Nah, untuk materi-materi remaja, Bapak Ibu atau teman-teman remaja bisa melihat dari video-video saya yang sebelumnya. Seringkali ketika saya ngobrol dengan para remaja, mereka menyampaikan bahwa eh, agak sulit ya ngobrol sama mau papa gitu ya, atau aneh ngobrol sama mereka nih ketika remaja ini sudah SMP dan SMA. Sehingga seringkali ada penghalang dalam berkomunikasi dengan mereka nih sebagai remaja. Nah, di video yang sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat, saya sudah pernah membahas mengenai tantangan dan barrier dalam relasi antara orang tua dan remaja dalam berkomunikasi ya. Dah, meskipun di sini tulisannya untuk para remaja, namun hal ini masih sangat relate bahkan untuk usia-usia yang semakin dewasa, yaitu dewasa muda ya. Jadi artinya penghalang komunikasi antara orang tua dengan anak, bahkan dengan anak usia yang sudah jauh lebih banyak, itu juga mempengaruhi mereka nantinya. Sehingga Bapak Ibu teman sekalian bisa ya lihat pembahasan saya yang ada di sini. Tapi yang saya mau bahas adalah berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya memahami bahwa ketika kita berkomunikasi tuh memang ada seseorang yang memberikan pesan dan orang lain yang menangkap pesan. Ya, itu perlu kita sadari dulu. Jadi yang namanya komunikasi sifatnya tidak hanya satu arah saja. Satu arah tuh satu orang yang ngomong aja ya. Komunikasi yang ideal ada timbal balik nih. Ada yang sender, ada receiver. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi kalau di dalam komunikasi, interaksi itu tidak lepas. Seringkali interaksi itu diibaratkan seperti orang yang sedang bermain tenis. Ketika di serve atau volley nih. Ketika di serve maka dia akan eh, apa namanya akan pakai forehand gitu ya, akan dipukul lagi gitu ya, entah itu pakai forehand atau backhand gitu ya. Nah, itu yang menjadi siklus komunikasi yang terus-menerus atau bahasa sederhananya kita bilang ngobrol ya. Di sini teman-teman lihat bahwa ada 3 jenis gaya dalam berkomunikasi. Karakteristiknya kalau yang pasif, ragu-ragu nih untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Seringkali minta maaf atas perilaku mereka sendiri dan cenderung pendiam dalam pengaturan sosial. Gaya yang sering menggunakan pengisi verbal. Jadi seperti ada gaya yang sering digunakan nih seperti gitu ya, dan cenderung tertunduk pada pendapat atau kepentingan orang lain serta terkesan menghindari konflik dan tanggung jawab. Ya. Gaya yang lain agresif, karakteristiknya lebih argumentasi. Lebih banyak menuntut, lebih banyak dominan, cenderung mengintimidasi mungkin, ataupun ada ancaman nih, bersifat mengancam bagi, bukan ada ancaman, tapi bersifat mengancam bagi lawan bicaranya. Karena dia tadi argumentatif, ada tuntutan, ada dominan gitu ya. Dan ada eh, gaya yang seringkali membuat orang itu jadi terasing gitu ya. Atau juga bisa berdampak negatif pada hubungan baik profesional ataupun pribadi. Seringkali terlihat lebih memfokuskan pada kemenangan diri daripada orang lain. Ya. Gaya utama komunikasi yang lain yang diharapkan muncul adalah yang sifatnya asertif. Artinya jelas ketika menyampaikan sesuatu yang saya mau atau yang menurut saya seperti ini, percaya diri dan juga clear, clarity-nya dapat ringkas, gitu ya. Dan ini seringkali dikaitkan dengan para pemimpin, cenderung tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan pikirannya karena intinya menyampaikan, ya. Namun tetap berempati dengan lawan bicaranya, sehingga cenderung juga bisa mempertimbangkan apakah kata-kata yang akan disampaikan ini menyakiti atau enggak ya, gitu. Ini saya punya beberapa tips yang teman-teman bisa loh pertimbangkan ketika kamu mau ngobrol dengan mama papa. Putuskan dengan siapa kamu ingin bicara. Salah satunya atau dua-duanya atau bicara sama kakak atau sama kakek nenek gitu ya.
Lalu yang kedua, pilih waktu dan tempat yang baik untuk berbicara. Cari momen di mana moodnya papa mama sedang baik. Mereka sudah mandi, misalkan kalau habis pulang kerja, mereka sudah makan, mereka tidak ada pekerjaan yang dikerjakan di rumah, gitu ya. Dan sebaiknya memang situasinya kondusif. Kalau itu di rumah, ya cari tempat yang memang enak nih buat ngobrol gitu ya. Dan waktunya gitu ya juga perlu dipertimbangkan agar pembicaraannya selesai ya. Jadi kalau nggak selesai kan jadinya gantung, jadinya nggak selesai aja pembicaraannya gitu, tidak tuntas. Kalau perlu, kalian tulis dulu nih. Pikirkan apa yang kalian butuhkan. Kalian itu mau didengarkan, dipahami, atau pengen dapat izin, atau minta saran, atau diminta dicari solusi. Jadi ada sesuatu yang terpikirkan terlintas di diri teman-teman. Coba deh pikirin, ini tuh saya mau mendapatkan respon balik dari mama papa apa ya? Gitu. Coba kalau perlu ditulis supaya jadi terstruktur, jadi tahu apa yang mau disampaikan. Salah satu cara kita belajar asertif adalah kita tahu apa yang mau disampaikan, jelas gitu ya. Lalu selanjutnya pikirkan apa yang kamu mau sampaikan dan mulai pembicaraan dengan apa yang kamu butuhkan. Contohnya ini, Mama, aku ingin kasih tahu sesuatu deh, gitu ya. Atau aku perlu izin nih, aku merasa kesulitan, bisa nggak mau papa bantu, gitu ya. Jadi tadi dengan mempersiapkan, kamu tahu kamu mau mulainya seperti apa, mau bicaranya bagaimana, konten isinya tuh jelas, gitu ya. Jadi hal itu akan membantu kamu bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan kamu sebenarnya. Tipsnya, jelaskan situasi kamu dengan jelas tadi. Pakai kacamata kamu dengan jelas ya. Ceritakan apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan inginkan. Nah, tips ini tentu saja tidak bisa dimaknai hanya oleh remaja itu sendiri. Maka di materi saya yang satu lagi, nanti saya kasih di linknya ya, ada materi untuk orang tua. Bagaimana cara merespon ketika remajanya menyampaikan sesuatu. Jadi ketika tadi kan remaja itu cenderung kalau mau ngomong tuh nanti ujung-ujungnya dimarahin. Biasanya saya akan kasih tips juga kepada orang tuanya. Kasih waktu dulu untuk mendengarkan, berikan jeda, jangan langsung hmm, eh, jangan langsung memberikan arahan ataupun saran saat remajanya belum selesai ya. Dan hindari kata-kata dulu zaman papa, dulu zaman mama gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa deh lihat di link ini ya. Nah, ini kebalik lagi buat teman-teman remaja, jujur. Jadi kalau kamu selalu jujur, itu akan lebih mudah loh untuk orang tua mempercayai ucapan kamu, ya. Dan coba pahami juga sisi dari orang tua, ya. Kalau misalkan, kok nggak dibolehin sih, gitu, ih, nggak adil, ih, jahat, ih, gitu ya. Jadi tidak bisa lagi sesederhana itu sebenarnya teman-teman remaja memikirkan. Jika terjadi ketidaksepakatan, coba deh pikirkan dari posisi orang tua kamu. Coba lihat juga sudut pandang mereka. Apa yang membuat mereka jadi marah seperti itu? Apa yang membuat mereka menjadi tidak mengizinkan kamu? Atau apa yang membuat mereka jadi nggak mau beliin kamu barang itu misalkan. Ya, coba deh dipikirkan. Nah, hindari berdebat atau merengek. Ya, gunakan bicara yang santai dan sopan. Sampaikan apa yang kamu butuhkan dan perlukan. Ya. Lalu ceritakan hal yang lain yang terjadi di hidupmu. Coba deh jadiin obrolan ini tuh serutin mungkin menjadi sebuah kebiasaan. Jadi di materi yang tadi tentang roadblock communication, saya juga membahas sebenarnya apa ya yang membuat jadi ada penghalang ya. Sehingga akhirnya hubungan dan koneksi antara kamu dan orang tua itu menjadi tidak dekat kalau misalkan tidak ada kebiasaan. Nah, seringkali tadi jawabannya adalah, ih aneh ngomong apa ya? Nah, nanti di video itu saya udah kasih tahu nih tips-tipsnya. Ini perlu teman-teman remaja sadari dan dipahami juga oleh orang tua. Artinya, dukungan bagi remaja itu tidak sebatas hanya dari orang tua saja. Di sini disampaikan dari teori Bronfenbrenner bahwa ada yang berhubungan dengan bagaimana lingkungan
di paling dekatnya anak itu mendukung si anak, ya. Lalu yang terluar adalah bagaimana nih lingkungan sosial secara ekosistemnya, ya. Bagaimana sistem yang terjadi di masyarakat. Lalu secara menyeluruh bagaimana value, nilai, filosofi dari negara itu atau budaya itu. Jadi artinya membesarkan anak, membesarkan remaja itu nggak bisa hanya dari bagaimana orang tuanya aja, tapi membutuhkan banyak sekali pihak, ya. Jadi nggak bisa hanya orang tuanya aja. Begitu juga yang tadi saya sampaikan, anak itu tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa ada yang namanya support dari lingkungan. Nah, di sini ada sebuah penelitian dari institut di Minneapolis bahwa ada 40 model sebenarnya perkembangan yang dibutuhkan remaja untuk memaksimalkan potensi perkembangan positif mereka dalam kehidupan mereka. Jadi ada modal internal untuk remaja. Apa aja sih remaja kalau mau berkembang tuh sederhananya itu ya. Ketika remaja mau menjadi remaja yang punya modal yang baik untuk menjadi remaja yang baik itu modalnya apa ya? Yang pertama komitmen untuk belajar, ya. Lalu yang kedua mengadopsi punya nilai-nilai positif, ya. Di sini bisa dibaca apa aja sih nilai positifnya dan kamu mau mengadopsi nilai apa aja, baik dari agama ataupun karakter yang lain. Kompetensi sosial artinya bagaimana keterampilan sosial, kemampuan interpersonal gitu ya, dan juga bagaimana punya identitas positif. Dan hal ini menjadi penting karena itu tadi kan kalau kita lihat di slide-slide yang di paling depan di video yang berbeda, ada masalah yang berhubungan dengan internal dan eksternal ya. Jadi apa yang terjadi dalam diri sendiri dan bagaimana model sekarang kita bahas tentang bagaimana model dari eksternalnya si remaja nih. Tadi selain support system ada pemberdayaan, empowering gitu ya, dalam terlibat dalam lingkungan, dan terlibat dalam kelompok, dalam komunitas. Nah, serta selanjutnya ada boundaries dan juga harapan dan ekspektasi. Artinya, keluarga itu mesti punya pola dengan boundaries yang jelas, struktur yang jelas, bukan galak atau seperti militer, enggak. Tapi ketika ada struktur boundaries yang jelas, kalau salah dikasih tahu dengan cara yang tepat, maka hal itu akan membuat remaja itu jadi assurance-nya baik gitu loh, assurance-nya oke buat dirinya sendiri gitu ya. Dia secure juga karena udah tahu nih harapan dari lingkungan seperti apa. Dan penggunaan waktu yang secara konstruktif karena tadi ada Pak, ada perencanaan, terorganisir, ada planning yang disiplin dilakukan gitu ya. Maka hal itulah membentuk si remaja baik secara internal dan eksternal. Kalau tidak, maka ya tentu saja ada masalah-masalah yang muncul. Ini salah satunya sih yang berhubungan dengan sosial. Remaja seringkali merasa tidak didengarkan, merasa sendirian, tidak dipahami, tidak dilibatkan gitu ya. Maka ya akan muncul depresi karena dirinya merasa tidak berdaya. Ini adalah topik-topik dari kenakalan remaja ataupun remaja bermasalah ya. Jadi kalau teman-teman remaja googling nih atau Bapak Ibu googling ketika jadi artikel berita remaja gitu ya. Berapa persen sih dari artikel berita itu yang membahas remaja secara positif? Apakah lebih banyak mengangkat remaja yang uh, punya masalah aja gitu ya? Dan hal ini tentu saja tidak hanya terjadi pada remaja. Orang dewasa pun juga ya. Tapi bisa jadi munculnya ya pada saat mereka remaja. Menjaga kekudusan tuh tidak hanya tidak berhubungan dengan seks ya, tapi bagaimana bisa menjaga badannya dengan beristirahat, makan makanan yang bernutrisi, tahu nih apa yang aku makan tuh dampaknya apa buat aku gitu. Itu apakah masih relevan atau enggak nih dengan zaman sekarang yang banyak hal instan yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi sangat-sangat penting untuk disadari. Mungkin teman-teman remaja atau orang tua merasa bahwa anak saya tuh nggak ada nih bullying atau tidak mengalami pelecehan lah, apalagi narkoba gitu.
Tapi ini sesuatu hal yang mungkin tadinya mengintai jauh dari kita. Sekarang itu sudah banyak sekali di depan mata. Ya. Kalau misalkan hal-hal yang di depan mata aja kita akan kaget gitu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan bahwa kita nggak tahu nih seberapa dekat masalah-masalah ini dengan remaja kita atau dengan diri kita sendiri. Jadi makanya mesti waspada dan berhati-hati. Remaja juga sangat kental dengan mendiagnosa diri sendiri karena sekarang zamannya media sosial dan internet yang sangat luas, sehingga seringkali merasa dirinya mengalami sesuatu yang berhubungan dengan mental yang tidak baik, tidak sehat, maka langsung deh mendiagnosa diri sendiri. Oh, saya depresi nih, saya bipolar nih, gitu ya. Padahal mendiagnosa diri sendiri itu tidak baik ya, karena ya diagnosa itu bukan hal sesimpel checklist aja apa yang kita alami, tapi perlu ada assessment yang lebih kompleks. Jadi yang penting adalah bukannya berarti tidak perlu ke psikolog atau ke psikiater, justru harus ketika kamu ngerasa bahwa aku perlu tanya nih sama psikolog, aku perlu tanya sama psikiater, apa yang terjadi sama aku ya? Nah, dengan simptom-simptom itu kamu sampaikan. Dan tadi di beberapa slide saya udah menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengelola stres. Remaja perlu diajarkan untuk mengelola stres. Remaja perlu banget diajarkan bagaimana caranya self-care diri sendiri. Dan apakah dengan nonton atau scrolling atau main game online itu adalah bentuk dari me time yang sebenarnya, self-care yang benar sebenarnya? Menurut saya tidak, karena itu kualitasnya tidak terlalu baik untuk self-care-nya. Ya. Jadi nanti coba baca slide dari saya terkait dengan self-care-nya itu sebaiknya seperti apa sih? Sehingga akhirnya itu yang membuat kalian jadi punya pengelolaan stres yang baik. Ya. Nah, percaya deh bahwa semua orang itu tuh bisa merasa, laki-laki dan perempuan, punya rasa yang sama. Jadi nggak mungkin kalau laki-laki itu tidak berperasaan, ya, kecuali dia zombie kali ya. Jadi yang paling penting adalah mengizinkan semua perasaan itu datang dan mengenali. Bersikap baik dengan diri sendiri itu bukan berarti kamu menjadi lembek loh. Apalagi kalau misalkan laki-laki itu, anak laki-laki, remaja laki-laki, cenderung mendapatkan konstruk sosial di mana maskulinitas itu adalah hal yang harus nempel nih di laki-laki gitu. Laki-laki tuh nggak boleh nangis, mitosnya gitu. Laki-laki nggak boleh lembek, nggak boleh cemen, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, eh, nggak boleh apa ya, nggak boleh ngerasa menye-menye gitu. Nah, padahal ya tadi kan laki-laki adalah manusia. Sehingga penting sebenarnya untuk mereka bisa merasakan hal itu. Nah, ini ada satu hal yang saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman remaja. Seringkali kita lupa bahwa kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, raga, dan juga roh. Kita sering melihat bahwa tidak ada keterhubungan antara empat hal ini. Padahal ada banget ya. Kita perlu lihat bahwa kita tuh punya roh dan roh itu adalah lapisan terdalam dari diri kita. Roh itu memberikan makna dalam kehidupan dan mengidentifikasi tujuan tersembunyi dari kelahiran kita dan menumbuhkan cinta. Makanya saat kita mengetahui bahwa makna hidup kita tuh apa, itu seperti kita terkoneksi langsung kepada roh. Kalau kita bicara soal agama, ketika kita melakukan ritual keagamaan, kalau kita tidak punya regulasi emosi yang baik, yang terkelola dengan baik, maka kita belum tentu punya koneksi secara spirit, secara roh dengan pencipta kita. Jadi kalau di Muslim pada saat wudhu, lalu sholat, akan mendapatkan kekhusyuan saat sedang tidak baik-baik saja, sedang stres, hal itu tidak akan dapat. Ya. Jadi penting sekali untuk kita menyadari bahwa tubuh, jiwa, raga, pikiran, perasaan itu semua terkoneksi bersama dengan roh. Ya, disitulah manusia seutuhnya. Nah,
inti dari bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara badan kita, pikiran kita, roh kita, perasaan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di sini ada mindfulness metodenya, ada melakukan refleksi, ada juga mencari makna. Contoh-contoh kegiatannya seperti ini. Mencari makna itu selalu harus diperlukan setiap hari. Karena dengan mencari makna, kita jadi tahu tujuan hidup kita. Ya. Dan refleksi adalah satu hal di mana kita mengevaluasi diri kita sendiri tanpa adanya arahan dari orang lain. Ya. Nah, di sini ada miskonsepsi hal-hal yang nggak sesuai pada saat seseorang stres atau cemas atau depresi atau misalkan ada pikiran bunuh diri gitu ya. Ini muncul banget nih di semua agama muncul ya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan secara sekilas sebuah istilah dan yang memang belum masuk dalam klasifikasi di diagnostik yang menjadi pegangan psikolog dan psikiater. Namun hal ini sangat-sangat perlu diketahui oleh orang tua dan orang dewasa di sekitar anak dan juga remajanya itu sendiri ya, yaitu gangguan media sosial. Gangguan media sosial itu di sini ada ciri-ciri patologisnya sih. Ketika merasa bahwa kapan ya nih harus posting gitu ya, terus-terusan fokusnya ke sana terus. Sering merasa lebih lama menghabiskan waktu di media sosial daripada ngobrol dengan orang yang beneran orang. Merasa kecewa nih kalau nggak bisa menggunakan media sosial, atau merasa kecewa ketika tidak mendapatkan likes dari uh, followernya gitu ya. Gagal mencoba mengurangi waktu saat menggunakan media sosial karena tadi balik lagi ke preoccupations, merasa ingin terus-terusan, merasa ingin ada sisi bagian yang kita bilang ketergantungan adiksi ketika harus ngecek media sosial ya, dan seringkali mengabaikan kegiatan lain karena media sosial. Ciri patologis yang lain secara sosial adalah muncul problem, perdebatan dengan orang lain karena masalah media sosial ini, deception atau berbohong karena menghabiskan waktu yang lebih lama, escape seringkali menggunakan media sosial untuk kabur, prokrastinasi gitu ya, dari tugas ataupun melarikan diri dari perasaan negatif. Dan yang lain adalah konflik memiliki masalah serius nih dengan orang tua terkait dengan penggunaan masalah media sosial. Lalu dampaknya apa saja ya? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini dampaknya cukup banyak ya. Ada peningkatan gejala depresi, penurunan kepuasan hidup, muncul banyaknya cemas. Cemas satu nggak apa-apa nih. Kalau banyaknya cemas dan tidak bisa terkelola, nah itu akan menjadi masalah. Kesulitan dalam mengatur emosi, bisa jadi marah-marah, ataupun sedih banget, tadi adanya depresi gitu ya. Merasa memiliki perhatian yang kurang diperhatiin gitu ya, atau butuh validasi mungkin ya. Karena ketika dapat likes itu mendefinisikan dia, membuat dirinya jadi lebih happy kalau dapat perhatian. Impulsif dan yang lain-lain teman-teman bisa baca ya. Jadi dampak dari gangguan media sosial ini penyebabnya karena ini durasi penggunaan media sosial yang panjang, yang lama, bisa jadi jumlah akunnya juga lama, terus menghabiskan waktu yang begitu lama. Tapi yang terpenting punya need to belong atau punya rasa untuk bisa merasa masuk dalam menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, penyebab dari gangguan media sosial ini adalah regulasi diri atau kemampuan mengelola diri sendiri yang berhubungan dengan emosi itu kurang baik ya. Sehingga itu jadi kalau ada masalah nih, sederhananya kalau ada masalah ya tadi emosinya tidak dihadapi, malah jadi scrolling gitu untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman akibat dari masalah itu. Turunnya suasana hati, merasa tidak puas dengan hidupnya, berada jauh dari keluarga atau yang tadinya banyak orang di rumah, terus sekarang uh,
dianya ngekos atau tetap di rumah tapi kedua orang tua sangat sibuk gitu ya. Itu juga sangat bisa mempengaruhi gangguan media sosial. Pengaruh teman sebaya, kurangnya dukungan sosial, merasa kesepian, kebutuhan untuk aktualisasi diri sehingga mencari banyak teman melalui online. Menyukai komunikasi yang online dibandingkan komunikasi tatap muka. Nggak punya hobi dan fear of missing out ya. Nah, jadi hal ini sangat penting untuk disadari oleh kita semua. Saya harap teman-teman remaja bisa mendapatkan banyak gambaran dari materi hari ini dan supaya teman-teman remaja dengan pendampingan orang tua dan orang dewasa di sekitar teman-teman menjadi pribadi yang eh, optimal dan juga bisa lebih fulfill diri kalian sendiri ya. Terima kasih untuk mendengarkan.